Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mau memulai ibadah. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapak, kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik, kita nyanyikan sama-sama ya lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke
Bapa, kami akan memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap kita memuji Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau olahraga dulu ya. Ada yang tahu lagunya? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ada yang tahu lagunya? Tahu? Ayo Kak, kita nyanyiin. Tepuk tangan semuanya ya. Ikutin gerakan kakak di sini. Sekarang siapa yang mau jadi pasukannya Kristus, angkat tangannya. Oke, ayo kita nyanyikan. Ada yang tahu lagunya Bapak Abraham? Ada yang tahu Bapak Abraham? Tahu ya? Sama-sama kita nyanyiin ya. Ayo Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri.
Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Buka Hatiku Untuk Firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, jika pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kepada semua yang sudah mendengarkan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom anak-anak yang di gereja. Ayo tangannya ke atas. Shalom anak-anak yang di rumah. Tante yakin semua kita dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Karena anugerah Tuhan selalu bersama dengan kita, memberikan kita kesehatan. Ya, kita bisa untuk belajar sebagian dari firman Tuhan lagi. Nah, pada hari Minggu ini, Tante akan meneruskan pelajaran kita tentang buah roh ya. Buah roh tentang apa ya bulan ini? Bulan ini, bulan Juni, Tante dan semua teman-teman Tante yang bertugas untuk berkhotbah di hari Minggu ini akan mengajarkan kalian tentang yang disebut dengan kebaikan. Tentang apa anak-anak? Kebaikan.
Kebaikan itu buah roh yang keberapa ya? Yuk kita urut yuk. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ disebutkan tentang buah roh ya. Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kebaikan itu buah roh yang nomor 6. Ya, sebelum Tante melanjutkan untuk menjelaskan tentang kebaikan ini, ada nggak anak-anak yang tahu apa ya artinya kebaikan? Siapa yang tahu tentang artinya kebaikan? Tante Doris lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebaikan itu adalah sifat baik atau perbuatan baik atau sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Artinya, sifat manusia yang dianggap baik menurut peraturan yang berlaku. Coba, apa sih contohnya sifat baik atau perbuatan baik? Ada yang tahu contohnya apa? Berbagi. Mencuri? Enggak. Berbohong? Enggak. Terus tidak menepati janji? Enggak. Ada banyak lagi ya contoh kebaikan. Misalnya, waktu kita di sekolah ada teman kita yang tidak bawa pensil. Terus kita meminjamkan pensil. Itu berbuat baik. Ya, waktu istirahat di sekolah kita bawa jajan banyak. Ternyata ada teman kita yang lupa bawa jajan. Terus kita kasih jajan kita 1. Ini buat kamu. Itu juga perbuatan baik. Terus waktu di rumah kita lihat mama lagi nyapu. Terus kita lihat cucian baju mama banyak banget. Kita ngelihat piring kotor di dapur banyak banget. Terus kita bilang, mama, aku tak bantu menyapu ya. Terus kita bantu mama menyapu. Itu namanya juga perbuatan yang baik. Waktu kita ngelihat papa lagi cuci mobilnya kotor, habis dari luar kota. Atau kita ngeliat papa lagi nyuci motor, motornya kotor. Terus kita bilang, papa, atau ayah, aku bantu ya. Itu juga perbuatan baik. Nah, sekarang Tante mau tanya, kira-kira kenapa ya kita harus berbuat baik? Kenapa ya kita melakukan kebaikan? Supaya Tuhan sayang. Terus apa lagi? Senang. Terus? Bangga. Ada juga loh murid Tante yang Tante tanya, kenapa sih kita harus berbuat baik? Terus kata dia, aku berbuat baik Tante supaya aku diselamatkan oleh Tuhan. Supaya aku masuk surga. Bener gak ya? Tante kasih tahu ya, untuk kita anak-anak Tuhan Yesus, kalau kita berbuat baik bukan karena kita ingin diselamatkan. Bukan karena kita ingin masuk surga, terus kita berbuat baik. Bukan. Coba sama-sama kita lihat ya, di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tolong Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca bareng-bareng ya. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Stop dulu di sini, jangan ditutup ya. Jangan ditutup Efesus 2 ayat 8. Jadi dari Efesus 2 ayat 8 ini kita bisa tahu kenapa kita melakukan perbuatan baik. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, kita diselamatkan oleh iman. Iman kita kepada Tuhan. Siapa yang beriman? Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka ia akan diselamatkan.
itu bukan hasil usahamu. Artinya itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi adalah pemberian Allah. Terusin lagi kok, Efesus 2 ayat 9. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa sih artinya memegahkan diri? Jangan ada orang yang sombong. Aku loh udah nolong temanku satu kelas, tak jajanin mereka. Tak beliin hadiah tempat pensil yang mahal semuanya. Ayo, kamu nolong apa? Kamu bantu apa? Nggak boleh gitu. Ya, kita kalau berbuat baik itu harus tulus, ya. Bukan karena tante mau berbuat baik supaya orang-orang bilang Tante Doris baik. Nggak boleh gitu ya. Kita berbuat baik itu memang bukan karena kita ingin diselamatkan, bukan ya. Tapi memang kita harus berbuat baik. Terus nanti ada yang tanya deh, loh Tante, berarti kalau kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, kita udah selamat berarti kan tanpa berbuat baik? Kalau gitu aku nggak usah berbuat baik deh, kan aku udah selamat Tante. Coba kita lihat jawabannya di Efesus 2 ayat 10. Ya, bareng-bareng ya baca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini loh jawabannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik karena kita ini buatan Allah. Kita ini semua yang ada di sini, yang ada di rumah, kita adalah buatan Allah. Siapa di sini yang buatannya pabrik? Siapa di sini yang buatannya manusia? Bukan buatan Allah. Kita adalah buatannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus menciptakan kita itu punya tujuan ternyata. Apa ya tujuannya Tuhan Yesus menciptakan kita? Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum kita ada, Tuhan Yesus sudah menentukan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ia mau, ia ini siapa? Ia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik. Jadi kita melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik karena kita ini buatan Allah. Berarti yang tidak mau melakukan pekerjaan baik, buatan pabrik. Iya, bukan buatan Allah. Susah apa susah kita berbuat baik? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, kita berbuat baik kepada teman yang baik, itu kecil, gampang. Tapi gimana kalau kita harus berbuat baik kepada teman yang iseng, teman yang suka nakalin kita, teman yang suka nendang-nendang kita, teman yang suka gitu ke kita. Kita harus berbuat baik, itu yang susah, tapi harus tetap kita lakukan. Nah, terus kita ada yang tanya mungkin, terus kita harus berbuat baik kepada siapa aja ya? Tante, kepada siapa aja? Kepada orang yang mencekno, kepada teman yang bikin kita kesel, nggak usah ya Tante ya. Kepada teman yang baik aja ya. Kepada teman yang pintar, kepada teman yang suka berbagi sama aku aja ya Tante. Bener nggak?
kepada semua orang. Ada ayatnya loh di Alkitab. Coba kok buka kok. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Nih ada lagi, hari ini kita banyak buka ayat ya, sekali-sekali ya. Banyak baca firman Tuhan. Tapi jangan hanya baca, kita mengerti dan belajar untuk melakukan. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Nah ini jawabannya. Ternyata walaupun kita sulit untuk berbuat baik kepada teman kita yang tidak baik menurut kita tetap harus berbuat baik. Kepada siapa? Ini loh, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Jadi kalau teman kita jahat, kita nggak boleh balas jahat. Kalau teman kita jahat, kita balas dengan baik, dengan kebaikan. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Terhadap semua teman-teman kita. Yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya pendek, rambutnya panjang, rambutnya botak, hidungnya mancung, hidungnya pesek. Semua kita lakukan perbuatan yang baik. Ya, kita harus begitu. Kenapa kita harus begitu? Karena firman Tuhan mengajarkan begitu. Ada di dalam Alkitab. Tuhan mau supaya kita melakukan itu. Nah, sekarang Tante ada cerita nih. Satu cerita yang bagus menurut Tante baca. Tante mau membagikan buat kalian. Siapa yang mau dengar cerita Tante Doris? Yang mau dengar duduknya yang bagus, ayo. Gak boleh ngantuk ya. Ini ceritanya bagus deh. Ceritanya singkat tapi bagus. Dengerin ya. Dengerin ya. Shh, dengerin. Pada suatu hari, di satu desa yang kecil, desa yang jauh dari keramaian kota, ada seorang anak laki-laki yang kecil yang lahir dari keluarga yang miskin. Dia harus membiayai sekolahnya sendiri. Anak laki-laki kecil ini jualan es. Jualan apa? Es. Dia keliling kampung dorong gerobak. Es gitu dia. Dari pagi sampai siang. Ya. Pada suatu hari anak ini waktu lagi jualan es, panas-panas dia tuh kelaparan tiba-tiba. Kelaparan, haus. Terus langsung dia sambil dorong gerobak dia gini. Aduh Tuhan, aku haus, aku lapar, aku mau mencari rumah, aku ketok pintunya, aku mau minta makan sama orang yang di dalam rumah itu, katanya. Terus dia jalan. Rumah yang mana ya? Rumah yang mana ya? Katanya. Sampai dia lihat satu rumah. Oh, aku mau ke rumah itu aja. Dia deketin bawa gerobaknya. Terus dia ketok. Shalom. Shalom, kata dia. Dari dalam rumah ada suara orang melangkahkan kaki mendekati pintu. Terus dibuka pintunya. Krek. Ternyata yang buka pintu itu anak kecil perempuan lebih kecil daripada tukang es tadi. Akhirnya anak yang tukang es tadi, anak laki-laki kecil yang tukang es tadi ngomong gini dalam hatinya. Ya ternyata yang buka pintu anak yang lebih kecil dari aku. Aku yang gak enak minta makan, minta nasi. Akhirnya dia rubah permintaannya. Dia bilang gini, Dek, aku boleh minta air, aku haus, kata dia. Terus anak perempuan kecil yang punya rumah tadi bilang apa? Iya kak, sebentar ya kak, kata dia. Balik badan dia ke dapur. Jalan ke dapur anak perempuan ini berpikir, duh kakak yang tadi jualan es kasihan deh, keringetan. Sininya berminyak, rambutnya sampai basah, sampai capek kelihatannya. Aku masih punya susu 1 dus, kata dia. Ah, aku buka ah. Terus dia tuang. Terus dia jalan ke depan ya, bawa gelasnya, terus dia bilang, Kak, ini kak, kakaknya bingung yang jualan es tadi. Loh, aku tadi minta air putih,
kok aku dikasih susu ya, kata dia ya. Kok aku dikasih susu, tapi dia bersyukur. Kenapa? Kalau dikasih susu kan perutnya bisa kenyang. Dia minum, gluk 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 gluk, sampai dia lupa, dia gini. Dia sendawa. Terus dia bilang, maaf ya dek ya, maaf ya dek, kata dia. Terus dia minum kan, terus dibalikin lagi gelasnya ke anak perempuan tadi. Ini dek, makasih ya. Terus selesai ceritanya. Selesai. Ternyata belum selesai. Beberapa tahun kemudian, anak perempuan yang tadi memberikan susu, dia tuh sakit. Sakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi di desa itu adanya rumah sakit kecil. Dokternya juga cuman sedikit. Mereka tidak bisa menyembuhkan anak perempuan ini. Anak perempuan ini umurnya udah besar, udah berapa belas tahun kemudian, ya. Akhirnya rumah sakit memutuskan anak gadis ini dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Dengerin, seru nih, seru, ya. Dia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Nah, di rumah sakit yang lebih besar itu dokter-dokternya rapat. Dokter yang kepala kedokterannya bilang, dokter, ada satu pasien baru loh di rumah sakit kita dari desa A, ya, misalnya desa A namanya ya. Namanya ini perempuan. Terus di antara dokter-dokter itu ada satu dokter namanya dokter Kelly. Dokter Kelly gini, loh kok desanya sama dengan desaku ya? Wah, kok sama dengan desaku? Dia penasaran, dia datang ke kamarnya pasien itu. Dia bilang, mana sih yang sakit? Kata dia, mana sih yang sakit? Ternyata begitu dia lihat yang sakit itu perempuan yang kasih dia susu. Yang sakit itu anak perempuan kecil yang dulu kasih dia susu. Jadi dokter yang menolong si gadis tadi ini adalah orang yang dulu jualan es. Jadi orang yang anak kecil dulu yang jualan es itu, walaupun dia dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia belajarnya sungguh-sungguh sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang dokter. Lalu dia bilang gini dokternya, wah aku harus menyembuhkan gadis ini nih, kata dia. Aku harus bisa menyembuhkan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku hikmat yang lebih lagi supaya aku bisa menyembuhkan pasien yang baru ini, yang adalah anak kecil yang ngasih dia susu. Singkat cerita, akhirnya anak perempuan ini sembuh. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Anak perempuan ini akhirnya sembuh setelah 30 hari dirawat di rumah sakit. Sekarang anak-anak bisa bayangkan gak? Kalau 30 hari dirawat di rumah sakit, kira-kira biayanya mahal apa murah? Pasti mahal. Ini kan cerita dulu, belum ada BPJS, masih harus bayar. Akhirnya anak perempuan ini bingung. Aduh Tuhan, dia berdoa. Tuhan tolong aku, kiranya tagihan di rumah sakit ini bisa saya bayar. Sehingga saya bisa pulang dari rumah sakit. Dia berdoa terus setiap hari. Nah, dokter ini akhirnya bilang sama orang bagian keuangannya, Mbak, nanti kalau mau ngasih tagihan ya, kalau mau ngasih tagihan, tolong tagihannya itu, ini misalnya tagihannya, kalau mau ngasih tagihan ke anak gadis yang sakit tadi, tagihannya kasih saya dulu, kata dokternya. Ya, tagihannya kasih saya dulu, mau saya tanda tangan, kata dokternya. Oh iya Pak dokter. Nah, keesokan harinya orang dari bagian keuangan itu sebelum ngasih tagihan rumah sakit, dia datang dulu ke ruangan dokter, dia cari dokter Kelly. Tok, dibuka pintunya. Dokter Kelly, ini tagihannya untuk pasien yang baru dari desa A. Oh iya. Terus dokter Kelly ngambil pulpen, dia tulis di ujung kertasnya. Dia tulis sesuatu di ujung kertas sininya. Dia tulis krek. Terus dilipat lagi, dimasukkan ke dalam amplop. Ini Mbak kasih ke pasiennya. Ya.
Jalan deh mbak-mbaknya ke kamar pasien tadi, duk, sampai terus dia bilang, "Mbak, ini tagihan rumah sakitnya." Itu pasiennya jantungnya dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk. Kenapa? Dia takut tagihannya mahal. Sakitnya 30 hari. Tapi anak-anak tahu, begitu dibuka tagihannya, terus dia lihat tulisan di ujung sini. Tahu nggak kalian ada tulisan apa? Dokter Kelly itu bilang gini, telah dilunasi dengan segelas susu. Jadi artinya tagihannya sudah dibayar oleh Dokter Kelly. Jadi anak perempuan yang sakit tadi, gadis yang sakit tadi tidak perlu lagi membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Dari sini kita bisa belajar apa? Kita harus tetap berbuat baik. Karena kita tidak tahu. Kita kalau berbuat baik, jangan gini, aku gak mau berbuat baik sama dia, gak mau, dia anak orang gak mampu. Nanti kalau aku berbuat baik, dia gak bisa balas berbuat baik ke aku. Kalau aku kasih dia jajan, dia gak bisa balas kasih jajan ke aku. Gak boleh gitu. Contohnya tadi, dia kasih segala susu, akhirnya karena dia kasih segala susu, beberapa tahun kemudian akhirnya dia harusnya membayar rumah sakit, tapi dibuat lunas dengan segelas susu. Ya, kita harus sama-sama belajar, tante juga belajar untuk selalu bisa berbuat baik. Karena apa? Karena kita kalau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di hati kita ini loh ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ya, firman Tuhan tidak tante perpanjang karena juga sudah panjang. Ya, kita berdoa sama-sama kiranya Tuhan bisa memampukan kita untuk apa? Melakukan apa yang kita dengar pada siang hari ini. Untuk kita bisa menjadi anak yang baik. Ya, yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tante panggil pemusik WL yuk. Nanti setelah kita berdoa ada satu lagu baru yang tante ciptakan untuk kita nyanyi bareng-bareng. Ya, sambil joget ya. Ya tapi berdoa dulu yuk, berdoa yuk. Yuk, 1, 2, 3, tangan dilipat, mata ditutup, konsentrasi ke Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus terima kasih jika pada siang hari ini akhirnya kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Kau selalu menyertai kami dan memampukan kami untuk melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk berdiri yuk. Kita nyanyi lagu baru judulnya. Coba kok. Judulnya Anak yang Baik. Ya. Ya. Tunggu teksnya dulu. Kak Jo, teksnya Kak Jo. Ya, yuk. 1, 2, 3 ya. Yuk, J. Aku mau jadi anak yang baik, yang perbuatannya selalu baik, yang ucapannya juga yang baik, karena Tuhan mengajarkan begitu. Lagi. Aku mau jadi anak yang baik, yang perbuatannya selalu baik, yang ucapannya juga yang baik, karena Tuhan mengajarkan begitu.
adik-adik boleh duduk. Terima kasih. Ayo bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Supaya adik-adik pulang dari tempat ini, adik-adik boleh semakin hari menjadi anak-anak yang baik. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang senantiasa baik. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami semua yang sudah hadir dalam ibadah gereja anak. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Berkati kembali untuk Tante Doris yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati bersama keluarganya. Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Juga yang menyaksikan ibadah gereja anak melalui live streaming. Kami juga berdoa saat ini, kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang di gereja juga di rumah masing-masing. Kami percaya hari ini, kami rindu, kami pulang, kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sungguh menyenangkan bagi Tuhan, dan kami juga mau menyenangkan buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon Tuhan, supaya Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menjadikan mereka sesuai dengan keinginan-Mu. Saudara yang terkasih, adik-adik, angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.
Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.